Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdul Rahman. Di sini saya akan menjelaskan sedikit banyak mengenai pajak yang dalamnya ada beberapa yaitu seperti definisi, jenis-jenis fungsi dan juga sifat, juga eh, siapa penerima atau penanggung jawab dalam penerimaan pajak. Baiklah, saya akan mulai di sini. Ya, yang pertama di sini ada definisi pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara memperpajakan, pasal 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya, dari Sumitro mendefinisikan pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak dipungut mendapat jasa atau kontraprestasi yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dan yang ketiga di sini untuk dari Mardiasmo tahun 2016, pajak adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. Selanjutnya di sini dari definisi yang saya bacakan barusan dapat saya mendapatkan beberapa poin. Yang pertama, subjeknya adalah individu, baik individu maupun badan. Yang kedua, penerimanya adalah kas negara. Yang ketiga, peruntukan untuk kepentingan umum. Dan yang terakhir, tidak ada timbal balik langsung yang diterima oleh wajib pajak. Selanjutnya di sini jenis-jenis pajak yang ada di Indonesia. Yang pertama, pajak pusat. Pajak negara adalah pajak pusat. Pajak negara atau pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat lewat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan atau Kemenku RI dan kantor-kantor inspeksi pajak dalam lingkungan Kementerian Keuangan. Contoh dari pajak negara atau pajak pusat adalah pajak penghasilan PPH, pajak pertama nilai PPN, pajak penjualan atas barang mewah PPNBM, pajak bumi dan bangunan PBB Bea Materai, dan pajak bumi dan bangunan tertentu. Dikutip dari laman Ditjen Pajak Kemenku. Per 1 Januari 2014, PBB Perdesaan dan Perkotaan masuk jenis pajak daerah. Sementara itu, PBB Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan masih menjadi pajak bagian pusat. Yang kedua, pajak daerah. Di sini, pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik dari daerah tingkat 1 atau daerah tingkat 2 yang digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah. Pajak daerah melalui iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung. Contoh pajak daerah adalah pajak restoran, pajak hiburan, pajak kendaraan bermotor, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, PBB pedesaan dan perkotaan, dan lain-lain. Selanjutnya di sini untuk pajak daerah dan pajak pusat akan saya jelaskan lebih lanjut nanti di bagian akhir dari PowerPoint. Yang ketiga ada pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dipindahkan kepada orang lain. Contoh pajak langsung adalah pajak penghasilan PPH, pajak bumi dan bangunan PBB, dan pajak kendaraan bermotor. Yang keempat di sini ada pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan terhadap barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan dengan bebannya kemudian dapat dipindahkan kepada pihak lain. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai atau PPN, bea masuk, dan pajak ekspor. Selanjutnya ada pajak subjektif. Pajak subjektif adalah pajak yang
pemungutannya memperhatikan keadaan pribadi, wajib pajak seperti miskin atau kaya, keluarga atau belum keluarga, WNI atau WNA, dan lain-lain. Contohnya pajak subjektif adalah PPh, PBB, PPNBM. Nomor 6, pajak objektif. Pajak objektif adalah pajak yang dalam pemungutannya memperhatikan hal yang dikenai pajak, bukan keadaan pribadi wajib pajaknya. Contoh pajak objektif ini adalah PPN, pajak ekspor, dan bea masuk. Selanjutnya di sini saya akan masuk ke fungsi pajak. Fungsi pajak di sini terdiri dari fungsi utama pajak ada 4, yaitu yang pertama fungsi anggaran atau budget air. Menjadi sumber pendapatan negara, pajak memiliki fungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, seperti menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Pajak yang disetorkan oleh wajib pajak, pribadi maupun badan dapat digunakan oleh negara untuk pembiayaan rutin, seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan sebagainya. Sedangkan yang berkaitan dengan pembiayaan bangunan, biaya yang digunakan dapat berasal dari tabungan pemerintah, yaitu penerimaan dalam negeri dikurangi dengan pengeluaran rutin. Di sisi lain, pemungutan pajak artinya turut melibatkan rakyat dalam pembangunan negara. Pemerintah yang kedua di sini ada fungsi mengatur atau fungsi reguleran. Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Salah satu contohnya adalah dalam rangka meningkatkan angka penanaman modal, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Pemerintah memberi berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Contohnya, dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. Selanjutnya, fungsi stabilitas. Adanya pajak membantu pemerintah dalam memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Dan yang keempat, atau yang terakhir, fungsi redistribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Selanjutnya di sini jenis-jenis sesuai karakteristik objek dan subjek pajaknya. Di sini yang saya katakan tadi ingin saya lanjutkan mengenai pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat. Pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak atau DJP berikut adalah jenis-jenisnya atau beberapa contoh pajak pusat. Yang pertama ada pajak penghasilan PPh, yang kedua ada pajak pertambahan nilai atau PPN, yang ketiga pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, dan yang keempat bea materai, dan yang kelima pajak bumi dan bangunan. Di sini pajak bumi dan bangunan nanti terbagi lagi di pajak daerah karena di pajak daerah kota dan kabupaten itu ada lagi. Kedua, pajak daerah di sini. Pajak daerah adalah pajak yang dan redistribusi yang penetapan tarif dan pemungutan menjadi kewenangan pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota di sini. Berikut ini adalah jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah atau DPR, PDRD. Yang pertama, pajak kendaraan bermotor. Yang kedua, pajak balik nama kendaraan bermotor. Yang ketiga, pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Yang keempat, pajak air permukaan. Yang kelima, pajak rokok. Yang keenam, pajak hotel. Yang ketujuh, ada pajak restoran. Yang kedelapan, ada pajak hiburan. Kesembilan, pajak reklame. Kesepuluh, ada pajak penerangan jalan. Yang kesebelas, ada pajak mineral bukan logam dan batuan. Yang kedua belas, pajak parkir. Yang ketiga belas, pajak air tanah. Yang keempat belas, pajak sarang burung walet. Yang kelima belas, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Yang keenam belas, ada bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Di sini ada lanjut lagi dari bea dan cukai. Bea adalah
pemungutan yang dikenakan terhadap orang dan terhadap barang yang masuk atau impor dan keluar atau ekspor dari wilayah kepabeanan. Karenanya dikenal istilah bea masuk dan bea keluar. Sementara cukai dikenakan terhadap konsumsi barang-barang tertentu yang tidak memiliki karakteristik khusus atau dibatasi penggunaannya di Indonesia. Cukai dikenakan atas etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol, dan produk hasil tembakau seperti rokok dan cerutu. Nah, mungkin dari saya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.